Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Mahriza Ramadandi. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Perusahaan Keluarga Bakery Group. Latar belakang, sebagian besar perusahaan di Indonesia mayoritas konsentrasi kepemilikannya dimiliki oleh keluarga Andayani et al. 2014. Perusahaan yang kepemilikannya konsentrasi oleh keluarga di Indonesia telah ditemukan sebelum masa reformasi. Hingga tahun 2009, perusahaan dengan kepemilikan keluarga mencapai 79,20%. Jumlah ini tentu menjelaskan bahwa hampir seluruh perusahaan yang ada di Indonesia merupakan perusahaan keluarga. Bisnis keluarga. Bisnis keluarga merupakan bentuk bisnis tertua dan paling dominan di dunia organisasi bisnis. Bisnis keluarga tidak hanya berkisar pada perusahaan kecil dengan sektor industri tertentu, tetapi perusahaan menengah dan besar serta beroperasi di berbagai sektor industri. Di banyak negara, bisnis keluarga mewakili lebih dari 70% bisnis secara keseluruhan dan memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja. Sebuah studi yang dilakukan oleh Claessens dan Van mengungkapkan suatu fakta menarik mengenai kepemilikan perusahaan-perusahaan di Asia. Pada umumnya, perusahaan di Amerika dan Eropa dimiliki oleh berbagai pihak secara diversified. Sementara di Asia, sebagian besar perusahaan dimiliki oleh keluarga. cnnindonesia.com. Korsjen et al. 2004 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa perusahaan keluarga memiliki kinerja yang lebih baik dari perusahaan-perusahaan non-keluarga, di mana kinerja perusahaan dalam penelitian ini dioperasikan dan dengan ROA dan ROE. Akan tetapi, kinerja perusahaan yang diproyeksikan dengan Tobin Skew tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Selama periode waktu pengujian antara perusahaan keluarga dan perusahaan non-keluarga, sejarah PT Bakery berdiri dengan landasan yang kokoh dan mulia, berkembang membentuk basis investasi yang kuat dan menciptakan nilai berkelanjutan sebagai salah satu koperasi terkemuka di Indonesia. BNBR bercita-cita untuk terus menjadi entitas usaha yang senantiasa dapat mendukung karyawan bersama masyarakat luas, memberikan nilai lebih bagi pemegang saham dan memangku kepentingan dan berperan serta secara aktif dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. PT Bakery dan Brother Tbk BNBR atau perseroan atau perusahaan didirikan pada tahun 1942 oleh almarhum Ahmad Bahri 1914 sampai 1997. Di zaman sekarang ini, aktivitas usaha Bakery Group telah berkembang meliputi bidang perdagangan umum, jasa konstruksi, agribisnis, berkembangan batubara, minyak dan gas bumi, serta telekomunikasi, sambil tetap mengembangkan bidang manufaktur yang telah dimulai sejak tahun 50-an seperti pipa baja, bahan bangunan, dan komponen otomotif. Bakery Group adalah salah satu grup bisnis terbesar di Indonesia dengan 10 anak usahanya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Setiap rupiah yang dihasilkan oleh Bakery harus bermanfaat bagi orang banyak. Demikian pesan tertulis Ahmad Bahri, kelompok usaha Bakery. Pesan itu kemudian dimaknai kembali dengan ulang tahun ke-70 kelompok usaha ini dengan 3 kata kunci baru, yakni Bakery untuk negeri. Perusahaan Bakery Group kini memiliki karyawan tidak kurang dari 70.000 orang. Kini nilai portofolio Bakery dan Brother mencapai 2,2 miliar dolar AS, dengan posisi sebagai pemimpin pasar di setiap sektor dan mengalami perubahan struktur organisasi menjadi perusahaan investasi. Ketika mendirikan Bakery dan Brother, mungkin Ahmad Bahri dan Abu Yamin tidak pernah membayangkan bahwa perusahaan mereka akan berkembang hingga menjadi perusahaan raksasa seperti sekarang dan sudah dikelola hingga generasi ketiga. Setelah Ahmad Bahri meninggal di Tokyo, Jepang, tanggal 15 Februari tahun 1988 dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet, Jakarta, kelangsungan perusahaan dilanjutkan Abu Rizal Bakri dan 2 adiknya, Nirwan The Bakri dan
Indra Ud Bakri. Abu Rizal sudah mundur dari bisnis tahun 2004. Posisi pemimpin Khairman sekarang dipegang Nirwan De Bakri. Generasi ketiga keluarga Bakri juga mulai ikut mengelola perusahaan di bawah kepemimpinan Anindya Bakri. Menjual saham keluarga. Meski sekarang menjadi usaha terbesar, ini bukan berarti tidak ada rintangan dihadapi keluarga Bakri. Masa sulit berat dialami Abu Rizal Bakri terjadi saat menghadapi krisis moneter tahun 1997. Saat itu grup Bakri diambang kebangkrutan. Untuk mengatasi kesulitan finansial yang membelit perusahaan saat itu, 55% saham keluarga Bakri terpaksa dilepas hingga menjadi tinggal 2,5%. Akhirnya setelah melalui kerja keras, Bakri bisa bangkit kembali dan berbagai utang yang ada bisa dilunasi. Sekian presentasi saya, terima kasih.